Belum. Kenapa kamu tidak periksa ke dokter? Saya tidak mau. Setelah Tiara selesai mengatakannya, dia tidak berani menatap langsung ke arah Niko karena dia merasa bersalah. Niko tidak menyadarinya karena seluruh perhatiannya tertuju pada fakta bahwa gadis itu sedang tidak enak badan. Kalau begitu, apa kamu sudah minum obat? Mendengar pertanyaan tanpa henti dari pria itu, Tiara tidak bisa menahan diri, jadi dia menggetakkan gigi dan berkata, "Saya tidak bisa minum obat." "Kenapa kamu tidak bisa minum obat?" Tatapan Niko yang gelap terpaku erat pada Tiara. Kedua alisnya berkerut dengan kuat. Tiara menggigit bibir bawahnya dengan pelan, tak tahu harus menjawab apa. Melihat gadis yang sudah lama terdiam itu, Niko mau tak mau bertanya lagi, "Ada masalah apa?" "Pokoknya, saya tidak bisa minum obat." Dengan begitu, Tiara menutup telepon karena ketakutan meskipun dia tak tahu apa yang ditakuti. Lagi pula, dia tahu betul bahwa meskipun Niko mengetahui tentang anak itu, pria itu pasti akan menyetujuinya. Namun Tiara mengalami konflik batin. Dia belum mencapai apapun dalam hidupnya. Jadi bisakah dia melahirkan seorang anak? Selain itu, dia tak tahu apa yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi ini. Memikirkan hal tersebut, Tiara semakin membenci keraguan-raguannya. Karena hal inilah dia tak bisa menghadapi Niko. Namun Niko tidak mengetahui hal ini. Sebaliknya, sambil melihat ke arah ponsel, ekspresinya menjadi gelap. Mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Tiara sebelumnya, Niko pun merasa sangat khawatir jika sesuatu terjadi padanya. Memikirkan hal ini, dia segera memanggil pengurus rumah tangga Kayla Dwina. "Naiklah ke lantai atas untuk memeriksa situasi Tiara, tapi jangan menyebutkan nama saya padanya." Meski Kayla merasa bingung, dia tetap menurutinya. Lagi pula dia hendak pergi ke atas dan bertanya pada Tiara apakah dia ingin makan malam. Dengan segera dia pergi ke kamar tidur dan mengetuk pintu. "Nona Tiara." "Masuklah." Suara lembut Tiara terdengar dari pintu. Niko sangat tertekan di ujung telepon. Kemudian pengurus rumah tangga mendorong pintu dan masuk. Sambil melihatnya, Tiara menahan emosinya dan bertanya, "Ada apa?" "Saya melihat Anda tidak makan banyak saat makan malam. Jadi saya ingin bertanya, apakah Anda ingin kudapan malam?" "Tidak, saya tidak lapar." "Baiklah, kalau Anda lapar di tengah malam, panggil saya kapan saja." Tiara mengangguk dan memberi isyarat agar Kayla pergi. Setelah keluar dan menutup pintu, Kayla mengangkat ponselnya lagi dan menempelkannya ke telinga, lalu berkata, "Pak Niko, dia sepertinya baik-baik saja." Niko mendengus, tapi kekhawatiran di hatinya tak lantas berkurang. "Saya ingin tahu tentang kondisi kesehatan Tiara yang terkini. Apakah ada yang salah dengannya?" "Kesehatan Nona Tiara buruk akhir-akhir ini." Kayla tidak berani merahasiakannya dan menjawab dengan jujur. Wajah Niko tampak murung dan dia berkata dengan tegas, "Karena Tiara sedang tidak sehat, kenapa kamu tidak melapor pada saya?" "Nona Tiara yang melarang saya untuk memberitahu Anda." Kayla tampak sedikit muram. Ketika Niko mendengarnya, dia berhenti menegur dan terus bertanya, "Apakah ada hal lain yang aneh pada Tiara?" "Iya, belakangan ini Nona Tiara tidak nafsu makan apapun dan terkadang dia muntah. Saya menyarankan dia untuk menemui dokter,
tapi dia menolak pergi atau minum obat apapun. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Setelah mendengarkan ucapan pengurus rumah tangga, Niko merasa cemas dan dia juga merasa kalau Tiara sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Jadi suasana hatinya pun memburuk. Saat itu Bima mengetuk pintu dan masuk. "Presdir, Nona Wenda di sini untuk mencarimu lagi." "Saya sedang sibuk." Nada suara Niko terdengar kesal, lalu dia memerintahkan, "Pergilah dan segera pesankan tiket ke Wina untuk saya." Bima merasa agak terkejut. Kenapa Presdi tiba-tiba ingin ke Wina? Apalagi wajahnya tampak kesal. Mungkinkah Presdi dan Nona Tiara sedang bertengkar? Bima membiarkan imajinasinya menjadi liar, tetapi dia tak berani melawan Niko dan segera bertanya, "Apakah Gary akan pergi?" "Hanya saya yang pergi." Dengan begitu, Niko telah kehabisan kesabarannya dan tatapannya tampak setajam pedang yang ditembakkan ke arah Bima. Bima pun merasa ketakutan, jadi dia buru-buru memesan tiket pesawat. Sepanjang waktu itu dia tidak mengingat Wenda sama sekali dan hanya teringat ketika meja depan menelpon untuk menanyakannya lagi. "Pak Bima, Nona Wenda ingin tahu apakah Presdir ada waktu luang. Beritahu Nona Wenda bahwa Presiden sedang rapat dan tak punya waktu untuk menemui tamu." Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menutup telepon. Ketika Wenda mengetahui bahwa Niko tak punya waktu untuk menemuinya, dia pun tidak mengganggunya lagi meskipun merasa kecewa. Sore itu Niko langsung terbang ke Wina. Di sisi lain, Tiara tidak mengetahui kalau Niko telah tiba. Dia pun merebahkan tubuh di tempat tidur tetapi tidak bisa tidur. Merasa bahwa pendekatan sebelumnya mengenai kehamilannya sangat kekanak-kanakan. Sekalipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, namun seharusnya dia tidak memperlakukan Niko seperti itu. Tiara hampir tidak tidur sepanjang malam karena kejadian ini, dan dia pun menjadi semakin kuyuh. Bastian memandangnya dengan cemas. "Nona Tiara, Anda sepertinya sedang sakit. Sebaiknya Anda istirahat di rumah hari ini." "Tidak, saya baik-baik saja." Tiara menggelengkan kepalanya dan menolak. Ketika dia teringat bagaimana dirinya menutup telepon Niko tadi malam, dia pun berencana untuk menelpon dan meminta maaf. Namun setelah dia menghubungi nomor telepon Niko, dia mendapat pemberitahuan bahwa teleponnya telah dimatikan. Tiara pun meletakkan ponselnya, merasa sangat tertekan. Niko pasti marah, tapi itu tak masalah. Saya akan menunggu amarahnya reda, lalu menghubunginya kembali dan meminta maaf. Tiara menghibur dirinya sendiri sebelum memakai riasan tipis untuk menutupi kulit pucatnya. Kemudian dia akhirnya pergi ke orkestra. Meski begitu, kondisi kesehatannya sedang buruk. Saat berlatih, dia melakukan beberapa kesalahan yang konyol. Mona memandang temannya itu dan merasa agak khawatir. "Tiara, apa kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja, jadi jangan khawatir." Tiara tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Mona masih merasa khawatir sambil berkata, "Menurut saya, kamu tidak baik-baik saja. Kalau kamu tidak enak badan, ayo kita pulang untuk beristirahat." Mendengar hal itu, Tiara merasakan kehangatan di dalam hatinya. "Jangan khawatir, saya tak akan memaksakan diri. Jika saya benar-benar sakit, maka saya akan meminta izin dan istirahat." Karena Mona bisa melihat kegigihan Tiara,
Dia pun tidak memaksakan lebih jauh. Sebaliknya dia merawat Tiara dengan baik ketika Tiara sedang beristirahat. Usai latihan malam itu, Tiara berpamitan dengan Mona dan langsung pulang. Bastian berkata, "Nona Tiara, makan malam sudah siap. Haruskah saya membawanya ke kamar Anda?" Tiara mengangguk dan kembali ke kamar. Setelah mandi sebentar, dia mulai makan. Makan malamnya enak, tapi dia masih tidak nafsu makan. Dia baru saja makan beberapa suap ketika perutnya mulai mual lagi. Dia menutup bibirnya dan bergegas menuju kamar mandi, sementara Bastian melihat dengan cemas dari luar pintu. Tepat sebelum Bastian maju, dia melihat Niko naik dari lantai bawah. "Anda sudah di sini, Pak Niko." Dia pun memandang Niko dengan heran. Niko mengangguk dan melihat sekeliling ruangan, tapi dia tidak melihat Tiara. "Di mana Tiara?" "Nona Tiara ada di dalam kamar mandi." Sebelum Bastian selesai berbicara, Niko langsung masuk ke dalam. Tanpa diduga, segera setelah Niko berjalan mendekat, dia melihat Tiara sedang bersandar di wastafel sambil muntah-muntah. Saat Tiara sedang muntah, tiba-tiba dia mendengar suara Niko dari belakang. "Apa yang terjadi?" "Kenapa kamu di sini?" Tiara sangat terkejut ketika dia melihat ke arah Niko yang tiba-tiba muncul dari pintu dan mundur beberapa langkah dengan perasaan bersalah. Niko melihatnya menghindari tatapannya dan mengerutkan kedua alisnya. Dengan segera ekspresinya menjadi lebih muram. Keadaan Tiara saat ini bukan sekedar buruk pada umumnya. Warna kulitnya tampak mengerikan dan membiru dan bibirnya sangat pucat. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Niko menatap Tiara dengan tatapan yang gelap, menanyakannya sambil mendekati wanita itu. Sementara itu Tiara melihat ekspresi serius yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dan merasa bersalah. Dia ingin melarikan diri, tapi sama sekali tak ada jalan keluar karena ada wastafel di belakangnya. Pada akhirnya dia hanya bisa memegang wastafel itu dengan cemas sambil menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Niko melihatnya, dia menjadi lebih yakin bahwa Tiara menyembunyikan sesuatu darinya. Tatapannya agak muram. Niko tahu kalau Tiara tak akan memberitahunya. Bagaimanapun dia bertanya, jadi dia pun mengubah strateginya. "Saya tak peduli apa yang terjadi. Kamu sedang tidak sehat. Jadi ayo kita ke rumah sakit dulu." Setelah selesai mengatakannya, Niko melangkah maju dan langsung meraih pinggang Tiara. Wanita itu tertegun sejenak sebelum dia segera mulai meronta. "Saya tak akan pergi ke rumah sakit." Dia pun meraih pintu kamar mandi dengan tangannya mencegah Niko pergi sambil menggendongnya. Wajah Niko langsung muram dan dia berkata dengan agak marah, "Kenapa kamu tidak mau pergi ke rumah sakit? Apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Tahukah kamu kalau kamu membuat saya sangat khawatir?" Ketika mendengar suara kesal dari pria itu, Tiara pun merasa bersalah dan menyesal. Kedua matanya memerah dan air mata jatuh setetes demi setetes. Di luar pintu, Bastian bisa mendengar ada sesuatu yang tidak beres. Memikirkan kondisi fisik Tiara baru-baru ini, dia mau tak mau mendekat dan berkata, "Pak Niko, Nona Tiara merasa lemah selama beberapa hari terakhir. Bicaralah secara baik-baik padanya." Niko memandang ke arah Bastian sebelum mengalihkan pandangannya ke arah gadis pucat yang ada di pelukannya, dan dia pun akhirnya melunak. "Kamu boleh pergi dulu," ucap Niko.
Bastian merasa ragu sejenak, tetapi dia tetap mengangguk dan keluar dari kamar. Oh ya kakak-kakak, di sini nama Bastian adalah Kayla ya. Jadi biar nggak bingung, jadi Bastian itu adalah Kayla ya. Pada saat itu ruangan menjadi sunyi kecuali suara isak tangis Tiara yang lembut. Niko memandang gadis yang menangis dengan tertahan di pelukannya, menghela nafas dalam hati, lalu dengan lembut membaringkannya di tempat tidur. Setelah itu dia berjongkok di depan wanita itu, mengangkat tangannya dengan sedih dan dengan lembut menyeka air mata di pipi gadis itu. Jangan menangis, saya tidak bermaksud membentakmu tadi. Saya hanya terlalu mengkhawatirkanmu. Namun semakin lembut dia, Tiara semakin merasa gelisah di dalam hatinya. Dia merasa dirinya sangat egois, jadi dia menangis lebih keras lagi. Saat melihat Tiara semakin sedih, Niko pun merasa tak berdaya untuk beberapa saat. Dia pun berdiri memeluk Tiara, lalu menepuk punggungnya lagi dan lagi untuk meyakinkannya. Tidak apa-apa, apapun yang terjadi, saya akan berada di sisimu. Entah kenapa rasa nyaman itu cukup berpengaruh dan suasana hati Tiara secara berangsur-angsur menjadi stabil. Akhirnya Niko melepaskannya dan bertanya, "Sekarang, bisakah kamu menceritakan kepada saya apa yang sedang terjadi?" Tiara menatap wajah serius pria itu dan mulai membuka mulutnya. Tiara merasa ragu karena dia masih tak tahu harus berkata apa. Alih-alih mendesaknya, Niko hanya menunggu dengan sabar. Akhirnya Tiara memejamkan mata dan berkata, Saya hamil. Ucapan gadis itu membuat Niko terdiam di tempatnya. Dia memandang Tiara dengan takjub. Keterkejutan dan kegembiraan terlihat begitu jelas di kedua matanya. "Apakah kamu hamil?" Tiara mengangguk ringan ketika melihat ekspresi bahagia dari pria itu. Dia pun merasa agak rumit. Pada awalnya Niko tidak menyadarinya. Dia sudah tenggelam dalam kegembiraan setelah mendapatkan jawaban tegas dari Tiara, dan butuh beberapa saat sebelum dia menyadari bahwa Tiara terlihat tidak terlalu bahagia. Digabungkan dengan apa yang sudah terjadi selama 2 hari terakhir, Niko memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan dengan ragu-ragu bertanya, "Inikah sebabnya kamu bersikap tidak normal akhir-akhir ini?" Tiara tertegun untuk beberapa saat, dan sepertinya dia tak menyangka kalau Niko akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Pria itu pun memandang gadis yang ragu-ragu tersebut dan memikirkan kemungkinan lain. Wajahnya menjadi gelap sambil bertanya, "Kenapa kamu merasa tertekan? Apakah kamu tidak menginginkan anak ini?" Tiara tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Dia pun menunduk dan menggigit bibir bawahnya dengan canggung. Tak tahu harus berkata apa. Niko melihat bagaimana dia berusaha menghindari topik tersebut dan wajahnya menjadi lebih muram. "Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa kamu mengakuinya? Apa kamu benar-benar tidak menginginkan anak ini?" Nada suaranya terdengar agak dingin. "Bukan begitu," jawab Tiara sambil segera menyangkalnya. Niko memandangnya dan bertanya lagi, "Kalau begitu, ada apa?" Oke kakak semuanya, untuk hari ini sekian dulu dan akan saya sambung di hari berikutnya. Terima kasih buat kakak semuanya yang telah bersabar dan mensupport saya.
dan selalu mengikuti cerita yang saya bacakan. Terima kasih buat semuanya. Sehat selalu dan sukses selalu buat kakak semuanya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.